Mitra bisnis, pemerintah membatasi angkutan logistik 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah Lebaran untuk memperlancar arus mudik Lebaran tahun ini. Angkutan yang dibolehkan lewat hanya yang mengangkut BBM, uang, ternak, pupuk, sepeda motor mudik dan balik gratis, dan barang pokok. Sementara angkutan air minum dalam kemasan, roti, susu, dan makanan mudah rusak lainnya yang juga merupakan kebutuhan masyarakat tidak termasuk. Apa komentar Anda mengenai pembatasan angkutan logistik untuk memperlancar arus mudik ini? 633-9160, Businessman Opinion, 633-9160. Ya, menurut pendapat saya setuju ya, 5 hari sebelumnya dan yang sesudahnya ya, ada pembatasan terutama angkutan-angkutan besar itu ya. Kalau tadi dikatakan, Pak Sebelum mengarahkan bahwa yang mudah rusak itu yang bagaimana? Air, roti malah lebih mudah masak, mudah rusak ya. Saya pikir sih saya setuju aja, biarlah kelancaran itu mereka merayakan bahwa segala sesuatu ini bisa lebih lancar. Terima kasih. Mungkin mesti diteliti keliru apa dari yang larangan keliru. Kalau pupuk saya rasa nggak perlu. Yang perlu itu cuma yang sembako di sini, kedua yang BBM dan keuangan, karena untuk keuangan ya. Kalau pupuk saya rasa nggak ada urgensinya ya. Terima kasih. Itu masalah mudik itu udah tradisi. Kebetulan saya itu tiap tahun ya mudik, cuman tahun ini kayaknya nggak bisa nih. Jadi saya setuju aja itu memang ada pembatasan karena nggak, waduh luar biasa macetnya. Jadi yang kira-kira kan kita ada pilihan. Penting, lebih penting, paling penting ya. Kita pilih yang paling penting dulu lah. Selesai gitu, terima kasih. Ya kalau memang kebijakan itu yang paling baik ya udah sementara jalankan dulu nggak apa-apa dah. Tapi yang kedua nih saya mohon ke Pak Jokowi ya, kalau bisa nanti kereta api tuh dipakailah sebagai angkutan logistik ya, kayak di negara-negara lain tuh untuk hasil pertanian segala macam. Bukan hanya ke Jakarta yang dekat, tapi kalau bisa Jakarta sampai Surabaya di jalur kereta api ya. Supaya tuh jadi masalah-masalah kayak gini nggak terjadi, dan yang paling penting jadi petani itu kayak petani apel di Malang itu bisa bersaing dengan barang-barang impor gitu. Ya memang pembatasan ini seharusnya sih idealnya itu ya, itu tidak ada pembatasan gitu kan, idealnya gitu. Cuman karena setiap tahun itu kapasitas jalan itu tidak muat, tidak muat gitu ya. Contohnya misalnya dulu sebelum ya terakhir itu ya, sebelum ada tol jadi itu saya ke Kebumen itu, Jakarta Kebumen gitu ya, itu pernah mencapai 24 jam ya. Nah padahal waktu jalan normal ya, bukan lebaran gitu ya, itu 8 jam nyampe gitu. Nah kemarin setelah ini tol jadi semua itu masih 12 sampai 13 jam itu. Jadi ya masih ya jauh lebih bagus daripada yang 24 jam tadi, cuman masih banyak kemacetan di beberapa titik gitu. Jadi kalau misalnya ini pembatasan tidak diberlakukan, sudah pasti akan parah lagi gitu. Ya memang kondisi pas lebaran itu semua orang jalan itu kapasitas nggak muat ya, memang bagaimana lagi gitu. Terima kasih. Ya saya sih kurang setuju ya. Ini di Indonesia ini kalau udah berhubungan sama lebaran sama apa ini kayak pemerintah ini memang terlalu gimana ya gitu. Dunia usaha ini sangat tertekan sih menurut saya ya. Kita libur udah terlalu banyak, ditambah lagi angkutan dibatasi kayak gitu, otomatis kan dunia usaha akan tertekan sedikit. Belum lagi liburnya kan banyak gitu kan. Jadi kalau menurut saya kalau memang pemerintah berpikir kondisi jalannya kurang mereka harus beresin dong jalannya dong, atau mungkin angkutan umumnya diberesin gitu loh. Kalau dunia usaha ditekan terus kayak gitu ya repot. Ini kan peraturan yang sudah berjalan setiap tahun, Bu. Setiap tahun ada, dan saya kan bekerja di logistik. Memang sih kita terdampak, tetapi kita udah tahu lah strateginya, ngakalinya gitu kan. Jadi kita sebelum lebaran sudah drop barang sebanyak-banyaknya, kita sudah kirim. Kemudian untuk order barang kita juga sudah order jauh-jauh hari yang banyak ke warehouse. Jadi kita strategi itu sudah tahu. Lagi pula untuk yang penting-penting
kayak bahan bakar, bahan makanan itu kan juga masih boleh, dan ini juga yang dilarang hanya yang tunggu 2 gitu kan. Mobil yang truk-truk kecil masih boleh gitu. Jadi sebenarnya kita terdampak, tapi kita sudah tahu strateginya lah, daripada nanti jalanan tidak lancar, mudah terhambat juga repot juga gitu. Oke, ini kan untuk kelancaran orang mudik itu nggak masalah. Yang penting kan sudah diantisipasi. Ya kalau seminggu sebelumnya harus di drop dulu kan begitu kan, orang bisa memplanning begitu. Apalagi sekarang sudah dikasih tahu. Nah itu sih sebenarnya kenapa sih harus komentarnya miring terhadap pemerintah seperti itu ya. Saya yakin bahwa para pengusaha industri makanan minuman sudah mengantisipasi hal ini, karena kan dari tahun ke tahun kurang lebih gitu peraturannya, dan mereka sudah stok dari jauh-jauh hari, jadi mestinya nggak masalah. Itu pandangan saya. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini untuk Businessman Opinion kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Anto Wijaya.